Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali kajian pekanan kita pada sore hari ini, dan mohon maaf ini untuk yang online internetnya kita tidak pakai wifi ya, mudah-mudahan masih kuat ini nantinya ya. Em, Baik, dan kita pada pertemuan sore hari ini akan kembali mengkaji kitab Al-Yaqut An-Nafis ya. Al-Yaqut An-Nafis, kita kembali ke fikih. Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibn Idris. Karya Al-Allamah Asy-Syarif Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri. Dan yang akan kita bahas adalah mengusap khuf ya, mengusap khuf. Baik, Mashul Khuffaini. Silakan mungkin dibaca dulu. Masul kuffaini yajuzu masu syai'im min zahirid a'la a'dal kuffaini Hmm, badalan an ghaslil rijlaini hmm. Terus. rijlaini fil wudu'i Hmm, yawman wa lailatan lil muqimi hmm. wa salasata ayyamin bilayaliha lil musafiri. Cukup. Lil musafiri. Cukup. Mashu al khuffaini, mengusap kedua khuf. Dan sebelumnya kita membahas tentang furudu al wudu ya. Furudu al wudu. Fardu wudu. Dan mashul khuffaini ini diletakkan setelah pembahasan wudu atau bahkan fardu wudu, karena ia juz'un minal wudu ya. Dia bagian dari wudu dan sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki dalam wudu ya. Jadi mengapa beliau rahimahullah memasukkan atau meletakkan pembahasan mashu al khuffaini setelah furudul wudu, sebelum bahkan syurutul wudu dan sunanul wudu ya. Mengapa beliau letakkan itu sebelum um, setelah furudul wudu, sebelum syurutul wudu dan sunanul wudu? Jawabannya karena ini adalah pembahasan bagian dari furudu al-wudu. Hanya saja ia khusus ya. Ia khusus karena ya khusus berbeda dengan apa namanya, berbeda dengan wudu secara biasa ya. Jadi itu alasan mengapa beliau meletakkan pembahasan mashu al-khuffaini ini setelah furudu al-wudu ya, setelah furudu al-wudu. Dan pembicaraan beliau atau pembahasan beliau dalam mashu al-khuffaini ini, um, kata penulis Mu'nisul Jalis, ini ada 5 bagian ya. Nanti akan kita lihat dari teks beliau ya. Ada 5 bagian. Yang pertama adalah hukum mengusap khuf.
Kemudian yang kedua kaifiyah, tata caranya. Yang ketiga muddah, durasinya. Yang keempat syurut, syarat-syarat agar sah mengusap khuf. Dan yang terakhir mubtilat, hal-hal yang membatalkan mengusap khuf, kebolehan mengusap khuf. Nah, dan beliau memulai dengan pembahasan hukum mengusap khuf. Beliau katakan yajuzu mashu syai'in min zahiri a'lal khuffaini badalan an ghaslir rijlaini fil wudu'i. Yajuzu, boleh, ayyu'zanu, diizinkan ya, diizinkan. Dan yang dimaksud dengan yajuz ini adalah um, mutlakul izin, diizinkan secara mutlak. Bisa berarti dibolehkan, bisa juga berarti bahkan sampai wajib. Ya, bisa jadi sampai wajib. Jadi ya juzu ini artinya ya diizinkan ya, tidak dilarang, tidak dilarang oleh Allah dan hukumnya bisa jadi mubah, bisa jadi yang lain. Mashu syai'in wa in qalla, mengusap sedikit. Ya, mengusap sedikit ya. Jadi tidak harus keseluruhannya ya. Tidak harus keseluruhan. Jadi tidak disyaratkan mencakup semua ya. Tidak disyaratkan membasuh semua sebagaimana dalam membasuh kaki misalnya seluruh bagian kaki wajib dibasuh. Kalau ini sebagian saja mashu syai'in ya. Meskipun sedikit dan itu sudah mencukupi, sudah mencukupi. Ya. Min zahiri, dari punggung a'la al khuffaini atau dari bagian luar a'la al khuffaini, bagian atas dari khuf ya, bagian atas dari khuf ya. Khuf ini bisa kita terjemahkan sepatu ya. Jadi yang dibasuh adalah bagian atas, bagian luar atas khuf ya, bagian luar atas khuf. Badalan an ghaslir rijlaini, sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki fil wudu, dalam wudu. La fi ghuslin wala izalati najasatin. Tidak bisa menjadi pengganti dari mandi, tidak bisa juga menjadi pengganti dari menghilangkan najis. Jadi mashu al khuffaini ini hanya menjadi pengganti dari wudu ya. Hanya menjadi pengganti dari wudu. Artinya kalau ada najis di kaki ya wajib dibasuh dengan apa, wajib dibasuh gitu ya, najisnya gitu. Tidak bisa cukup diusap gitu. Demikian juga kalau ada kewajiban mandi maka wajib di apa namanya, wajib di ya dikenakan air juga, wajib dibasuh juga bagian kaki yang wajib mandi tersebut gitu ya. Nah, di antara dalil ya yang menunjukkan disunnahkannya afwan, dibolehkannya ya, di antara dalil yang menunjukkan dibolehkannya mashu al khuffain ini adalah riwayat misalnya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian setelah itu beliau berwudu dan mengusap kedua khuf beliau ya. Dan sebagaimana maklum mungkin bagi yang pernah belajar ilmu hadis, di antara contoh hadis mutawatir eh, maknawi ya, hadis mutawatir maknawi adalah hadis mengusap kedua khuf. Hadis mengusap kedua khuf ya. Jadi riwayat tentang mengusap kedua khuf ini sangat-sangat banyak ya. Sangat-sangat banyak em, sehingga sampai derajat mutawatir ya. Sehingga sampai derajat mutawatir. Dan bahkan mengusap khuf ini juga dimasukkan oleh sebagian ulama ke dalam kitab akidah ya, dalam kitab akidah, sebagai bantahan kepada kalangan Syiah yang mengatakan ia tidak diperbolehkan gitu. Jadi
ini pernah kita bahas juga rasanya di salah satu kajian pekanan kita ya, bahwa tidak semua yang dimuat dalam kitab akidah, tidak semua yang dimuat dalam kitab-kitab akidah para ulama itu sebenarnya adalah bahasan akidah secara asal gitu. Em, Ya termasuk dari mengusap kedua khuf, ya, kemudian juga salat di belakang imam yang zalim, ya, berjihad bersama imam yang zalim, taatulil amri segala macam itu sebenarnya persoalan fikih. Sebenarnya persoalan fikih karena perbedaan mendasar dari fikih dan akidah adalah fikih itu yang dituntut adalah amal, perilaku, perbuatan. Sedangkan yang akidah yang dituntut adalah i'tiqad, keyakinan. Apa yang diyakini, apa yang dipercaya dan apa yang tidak boleh dipercaya gitu. Nah, hanya saja para ulama memasukkan pembahasan-pembahasan fikih ini ke dalam akidah tujuannya adalah untuk membedakan antara ahlus sunnah dengan kelompok selain mereka, antara firak yang lain, antara kelompok-kelompok yang lain. Jadi misalnya tentang ta'atulil amri itu untuk membedakan dengan kalangan khawarij ya. Kemudian pembahasan yang musab khuf tadi membedakan dengan Syiah dan lain sebagainya gitu. Dan lain sebagainya. Nah, jadi kembali di antara dalil mengusap khuf tadi adalah riwayat Bukhari Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an dan juga banyak riwayat-riwayat yang lain ya, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW beliau mengusap kedua khuf beliau ya. Beliau mengusap kedua khuf beliau. Dan ada ungkapan yang masyhur ya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lah." Seandainya agama ini dengan ra'yu, maka tentu bagian bawah khuf lebih utama untuk disapu daripada bagian atasnya, ya, daripada bagian atasnya. Nah, ungkapan ini difahami oleh sebagian orang bahwa ya ketika sudah masuk ke dalam pembahasan agama, akal harus ditinggalkan gitu ya. Dan itu adalah pemahaman yang salah ya. Itu adalah pemahaman yang salah. Dan biasanya efeknya, efek ekstrim ya. Efek ekstrim dari pemahaman yang salah ini adalah mereka kemudian menolak semua penalaran akal terhadap dalil gitu. Semua analisis terhadap dalil. Jadi ketika dikatakan uh, begini-begini kemudian kita jawab uh, bahwa misalnya hadis itu kan mutlak ya, tapi ada hadis lain yang muqayyad. Dan dalam hal ini yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad gitu. Atau kemudian dia sebut hadis, kita katakan hadis itu am dan ada dalil lain yang mentaksis sehingga ia sifatnya am makhsus gitu. Sehingga tidak istighraq lagi sifatnya, tidak mencakup semua lagi. Tapi ada yang dikeluarkan sebagian gitu. Kemudian kita katakan juga misalnya hadis ini konteksnya adalah dalam hal ini, hadis itu konteksnya dalam hal itu gitu. Nah, kemudian dijawab bagi mereka oleh mereka ya bahwa ini menggunakan ra'yu dalam agama dan itu terlarang. Itu terlarang. Sebagaimana kata Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lah." Nah, padahal ungkapan beliau ini dan memang ungkapan Ali radhiyallahu anhu kan bukan dalil ya menurut banyak ulama ya. Ungkapan Ali radhiyallahu anhu bukan dalil karena ini perkataan sahabi dan qaul sahabi ada ikhtilaf ya, apakah ia dalil atau tidak. Itu pun juga ada perincian gitu. Tapi secara makna perkataan beliau ini memang tidak salah, betul gitu. Perkataan beliau ini tidak salah, secara fikih mengusap huf tidak salah, secara konsep beragama juga tidak salah. Juga tidak salah. Yang salah adalah yang salah memahaminya. Nah, jadi ungkapan beliau ini tepat digunakan pada ra'yu yang menyelisih nas 100%. Ra'yu yang menyelisih nas 100%. Jadi nas dalam banyak sekali riwayat mengusap kedua khuf menunjukkan bahwa yang Nabi usap adalah bagian atas khuf. Gitu. Padahal secara logika sederhana manusia yang lebih kotor itu kan bagian bawah. Nah,
Yang lebih kotor bagian bawah, tapi Nabi ternyata mengusap bagian atas. Nah, dan Nabi Musa bagian atas ini tidak bisa diinterpretasi kemanapun. Karena riwayatnya begitu banyak dan konsisten. Nabi mengusapnya bagian atas. Sehingga dalam hal ini yang berbenturan adalah ra'yu dengan nas 100%. Artinya karena nasnya sendiri tidak bisa diinterpretasikan secara berbeda. Kalau misalnya dikatakan, mungkin Nabi mengusap khuf di atas saat itu karena bagian bawah tidak kotor gitu. Tapi riwayatnya banyak, di banyak kesempatan. Masa iya kemungkinan itu bisa diterima gitu. Pada saat itulah ra'yu harus ditundukkan kepada nas gitu. Ra'yu harus ditundukkan kepada nas dan itulah konteks dari ucapan Ali radhiyallahu anhu itu. Jadi bukan berarti meninggalkan agama gitu ya. Bukan meninggalkan akal sepenuhnya. Karena bahkan ya fungsi akal ini sangat penting dalam memahami dalil, memilah dalil dan seterusnya ya. Jadi em, ya seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam bernalar yang baik akan sulit dalam memahami dalil ya. Akan sulit dalam memahami dalil. Karena ya ilmu utama dalam memahami dalil kan usul fikih ya yang juga kita pelajari. Dan usul fikih itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Mustasfa adalah ilmu yang menggabungkan akal dan nakal gitu. Jadi nas dan akal. Jadi kalau akal yang ditinggal, usul fikih tidak akan kita bisa fahami. Baik, itu sekadar tambahannya. Nah, jadi kembali boleh mengusap kedua khuf sebagai ganti dari membasuh kedua kaki dalam wudu, dalam wudu. Dan dalilnya tadi sudah kita sebutkan. Baik. Kemudian beliau katakan yauman walailatan lil mukim. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari 5 bagian yang akan dibahas dalam mengusap kedua khuf. Yang pertama tadi hukum, yang kedua ini adalah muddah, ya, masa. Yauman walailatan lil mukim fasalah sata ayamin bilayaliha lil musafir. 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Nah, ada ungkapan saya akan katakan bahwa pembahasan ini sebenarnya sederhana ya, apalagi bagi orang yang hidup di zaman sekarang. Cuma mungkin wallahu a'lam ya, bisa jadi agak rumit bagi orang-orang yang hidup di masa lalu. Nah, kemudian ada pernyataan menarik dari eh, penulis Mu'nisul Jalis ya, Syekh Mustafa Abdul Nabi, dan beliau kan hidup di zaman sekarang ya. Eh, Beliau masih muda juga, tapi memang sangat-sangat produktif ya dalam menulis. Nah, beliau ketika menyebutkan nih wasalah sata ayyamin bilayaliha al muttasilah biha yang bersambung dengannya. Nah, kemudian di catatan kaki beliau katakan, saya katakan seperti itu li'annahu minal ma'ruf anna lailatal yaum hiya sabiqah alaih lal mutaakhirah an. Karena yang kita ketahui bahwa malamnya suatu hari itu mendahului daripada harinya, daripada siangnya. Kan begitu ya? Dalam perhitungan lunar ya, dalam perhitungan kalender bulan termasuk Hijriyah, itu hari itu dimulaikan dari malam ya, bukan dari tengah malam ya. Ini kan beda dengan Masehi ya. Jadi maghrib itu adalah awal hari. Nah, jadi malam duluan kan? Malam em, dan setelah itu baru baru siangnya gitu, baru siangnya. Bentar. Nah, jadi dalam perhitungan Hijriyah malam dulu baru siang. Umumnya begitu, gitu. Umumnya begitu. Kita
Nah, bukan yang setelahnya ya, bukan setelah siang gitu. Nah, kata beliau karena itu maka berkonsekuensi bahwa dimulainya masa mengusap di siang hari dan dia musafir, maka berarti dia mengusap 3 hari 2 malam saja. 3 hari 2 malam saja. Seandainya kalau dipahami begitu gitu. Jadi eh misalnya 3 hari itu Selasa Rabu Kamis gitu ya. Selasa Rabu Kamis. Nah berarti Selasa itu kapan? Selasa itu adalah malam Selasa dan siang Selasa. Nah, ya. Rabu itu kapan? Malam Rabu dan siang Rabu. Orang kita biasa ya, orang Banjar biasa paham itu, tahu saya kalau yang menyimak dari luarnya ya. Tapi kita biasa gitu, malam Selasa, kemudian Selasa siang, ya. Malam Rabu kita tidak sebut tuh Selasa malam, tapi kadang-kadang orang juga sebutnya Selasa malam, tapi itu sebenarnya malam Rabu. Malam Rabu baru kemudian Rabu siang. Malam Kamis baru kemudian Kamis siang. Nah, kalau misalnya seseorang kata beliau memulai mengusap khuf itu di seorang mulai mengusap khuf di siang Selasa, berarti kan malam Selasanya sudah lewat. Berarti kan malam Selasanya sudah lewat. Nah, mungkin orang akan mengira bahwa berarti sisa waktu untuk mengusap khuf itu cuma 3 hari 2 malam lagi. Karena berakhir dengan Kamis siang. Jadi tersisa Selasa siang tadi, Rabu malam dan Rabu siang, ya malam Rabu dan apa? Malam Rabu dan eh, siang Rabu ya. Kemudian malam Kamis dan siang Kamis. 3 hari 2 malam. Orang mungkin akan mengira seperti itu kata beliau. Karena malam pertama sudah kelewatan gitu, sudah terlewat. Wahada galat dan ini keliru dan bukan yang dimaksud gitu. Dan bukan yang dimaksud dengan dan bukan yang dimaksud seperti itu kata beliau gitu. Dan yang dimaksud dengan malamnya di sini adalah malam yang menyertai harinya ya. Meskipun tidak tidak malam hakiki dari hari itu gitu. Meskipun bukan malam hakiki dari hari itu. Jadi malam itu malam yang menyertai siang, bukan eh, malam hakiki. Malam hakiki itu maksudnya aneh ya. Selasa malam itu kan malam hakiki dari Selasa gitu kan ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah yang mengikuti Selasa. Jadi kalau seseorang eh, mengusap hubnya malam, ya malamnya dihitung kan malam Selasa, siang Selasa kan begitu ya. Kalau orang memulai mengusap hubnya Selasa siang, berarti malam yang dimaksud di teks di sini adalah malam Rabunya. Paham ya? Jadi sehari semalam itu Selasa siang dan malam Rabunya. Paham ya? Nah, itulah yang beliau maksud. Nah, kemudian setelah itu ada kita lompat saja ringkasnya kemudian walhasil ya. Ringkasnya bahwa yang dimaksud dengan bil yaumi wal lailah yang dimaksud dengan sehari semalam adalah arbaun wa ishruna sa'atan. 24 jam. Jadi sehari semalam itu maksudnya ada 24 jam gitu. Ini kan yang saya katakan mungkin bagi orang zaman dulu susah memahami. Karena saya tidak ini ya, mungkin perlu googling ya. Mulai kapan gitu apa kesepakatan bahwa satu hari itu 24 jam gitu ya. Kemudian ya 1 jam itu 60 menit berapa gitu. Nah, tapi di zaman sekarang kan sudah pengetahuan yang sifatnya umum ya. Dan orang mudah membayangkan gitu kalau sudah 24 jam. Hari ini misalnya ini jam 17.30 misalnya waktu Indonesia Tengah. 24 jam kemudian adalah 17.30 besok kan begitu ya. Nah, itu 24 jam gitu. Jadi sehari semalam yang dimaksud itu adalah dari 17.30 hari ini sampai 17.30 besok. Nah, itu. Dan kalau 3 hari 3 malam ya berarti adalah 72 jam. Dan itu yang dimaksud. Jadi yauman walailatan lil mukim adalah 24 jam bagi orang yang mukim. Dan salah satu ayamin bilayaliha lil musafir adalah 3 kali 24 jam. Berapa tadi? 72 jam. Ya, 72 jam. Jadi itulah yang dimaksud dengan waktu di sini gitu.
Nah, saya di sini mudah-mudahan tidak menambah pusing ya. Saya cuma ingin menunjukkan eh, sebenarnya ini konsep yang mudah bagi kita, tapi mungkin bagi orang-orang di masa lalu agak susah membayangkannya ya. Tapi kalau kita kan dikatakan 24 jam selesai gitu kan. Oh begitu gitu. Baik. Nah, yauman walailatan lil mukim ini mencakup ya pertama orang yang mukim ya. Orang yang mukim kan orang yang tidak sedang bepergian ya. Nah, beliau katakan walau asian bi iqamatihi, meskipun dia bermaksiat dengan iqamahnya, dengan mukimnya. Dia mukimnya dengan tujuan maksiat. Ini tetap boleh gitu. Ini tetap boleh. Meskipun ini rukhsah tapi tetap boleh. Karena sebenarnya rukhsah itu tidak diberikan kepada maksiat ya. Pada dasarnya rukhsah tidak diberikan kepada maksiat, hanya saja dalam hal ini diberikan ya. Dalam hal ini diberikan. Nah, kemudian juga bagi orang yang bermaksiat dalam safar. Lil asi bisafarihi. Lil asi bisafar. Apa itu asi bisafar? Asi bisafar itu adalah orang yang bermaksiat, eh, orang yang safarnya karena maksiat. Apa contohnya? Abang Habi kawinan diskotik. Boleh, boleh, boleh. Safarnya untuk klub malam gitu ya, diskotik ya, betul, betul. Atau untuk perzinaan gitu. Jadi tujuan safarnya memang untuk maksiat. Bukan maksiat saat safar ya. Tapi eh, safar dengan tujuan maksiat gitu. Safar dengan tujuan maksiat. Jadi dia safar memang niatnya maksiat. Memang tujuannya maksiat. Nah, yang seperti ini tetap mendapatkan rukhsah karena rukhsah ini kan berlaku umum, ini rukhsah mengusap kedua khuf ini boleh gitu. Tapi rukhsahnya tidak diberikan yang maksimal, tapi hanya diberikan yang minimal. Jadi dia hanya boleh mengusap sehari semalam. Orang yang maksiat, orang yang safar karena maksiat itu hanya boleh sehari semalam saja mengusap khuf. Agak unik juga ya, dia tetap mau sholat gitu ya. Maksiat itu misalnya mau ke tempat pelacuran gitu misalnya. Tapi dia tetap sholat. Alhamdulillah. Gimana menurut antum itu? Gimana kira-kira? Kira ya, ya, maksudnya itu baik atau buruk gitu. Baik atau buruk berarti? Jawabannya ya baik atau tidaknya tergantung isi hatinya ya. Tergantung isi hatinya. Em, Karena memang motivasi orang beda-beda kan. Ada orang yang bermaksiat karena memang belum mampu menahan hawa nafsu. Tapi sebenarnya keinginannya untuk kembali kepada Allah itu masih ada gitu. Sehingga dia tidak ingin tercebur sepenuhnya, sehingga beberapa ketaatan tetap dia lakukan. Ya kan? Kita mungkin ada mendengar ada pelacur yang masih sholat gitu. Dia di sela-sela menunggu pelanggannya dia sholat gitu. Atau baca Quran. Gitu. Nah, kalau tujuannya adalah seperti tadi atau isi hatinya seperti tadi bahwa dia kita tidak katakan karena tekanan ekonomi ya, karena itu agak berlebihan juga ya. Tapi ya kita katakan dia tidak mampu menahan hawa nafsu. Dia belum mampu menahan hawa nafsu gitu. Nah, sehingga tercebur dalam maksiat tapi memang ada keinginan dalam hatinya untuk kembali. Tapi belum bisa gitu. Hawa nafsunya masih mengekangnya. Sehingga dia coba ya supaya tidak tercebur penuh gitu. Dia melakukan itu. Ya kita katakan itu ada bagian dari kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu nanti terakumulasi sehingga membuatnya dimudahkan oleh Allah untuk taubat gitu. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang melakukan seperti itu dengan tujuan kamuflase kemaksiatannya, dengan tujuan kamuflase kemaksiatannya, atau untuk apa istilahnya ya, dia anggap menyeimbangkan. Nah, maka ini jelas motivasi yang salah. Dan itu banyak, banyak juga, banyak juga ya. Kalau mau kita sebut kayak misalnya ada artis yang suka berpakaian seronok gitu, kemudian nyumbang masjid dan pesantren. Alasannya apa ya? Alasannya ya supaya seimbang, maksiat dan taatnya seimbang. Jadi bukan untuk
Bukan pengakuan bahwa dia buruk dengan maksiatnya itu. Tapi memang sekadar dia supaya hilang rasa penyesalannya. Nah itu beda dengan yang pertama tadi. Apalagi kalau tujuannya kamuflase ya. Seperti para koruptor ya. Kamuflase dia. Menyumbang gitu. Nah itu eh, jelas ini ya. Jadi memang tidak bisa ini ya. Tidak bisa dipastikan kalau kecuali kalau ditelisik lebih dalam gitu. Baik. Demikian juga wal musafiru safaran qasiran. Demikian juga musafir yang safar pendek. Nah, jadi eh, satu hari satu malam ini kebolehan bagi orang yang mukim, termasuk di dalamnya orang yang mukim, orang yang maksiat dengan mukimnya, atau orang yang maksiat, orang yang safar dengan tujuan maksiat, atau orang yang safar biasa tapi safarnya qasir, safar pendek. Safar pendek. Safar kurang dari 16 farsah. Karena kan dalam mazhab Syafi'i safar itu ada dua ya. Ada safar qasir, ada safar tawil. Dan safar itu ya keluar dari seseorang melakukan perjalanan keluar dari batas kotanya atau batas wilayahnya gitu. Eh, dan saya masih sering menemukan para santri masih kebingungan atau berdebat tentang bagaimana kan di kitab-kitab turas itu kan apalagi di Syafi'iyah gitu ada apa pembahasan balat, misor segala macam gitu. Kemudian batas wilayah balat segala macam itu apa apakah satu kecamatan apa segala macam. Mengapa ya bila dikatakan karena memang apa ya sistem perkotaan atau sistem pemukiman di masa lalu dengan sekarang itu kan beda ya. Kalau di masa lalu itu kan makanya dulu ada benteng-benteng kan ada atau ada batas kota istilahnya ya. Batas kota misalnya sampai rumah terakhir gitu kan. Atau ada benteng gitu. Atau ada semacam penanda alam gitu ya, sungai, hutan segala macam. Karena apa ya? Karena sistem pemukiman dan perkotaan di masa lalu itu ya mereka terpisah-pisah gitu. Mereka terpisah-pisah. Jadi misalnya di satu titik itu ada kota gitu ya, entah besar atau kecil nanti itu yang membedakan penyebutan namanya apakah Misr, Balad, Qaryah itu kan dari besar kecilnya dan kompleks tidaknya apa yang ada di dalamnya gitu. Nah, jadi setelah keluar dari tempat itu, oh ya lahan kosong gitu. Kalau di padang pasir, ya berarti padang pasir gitu ya. Kalau di kayak daerah gurun gitu, itu kan padang pasir. Kalau kayak kita mungkin hutan gitu ya. Hutan, kemudian harus melalui perjalanan panjang. Setelah itu nanti baru masuk lagi ke pemukiman. Makanya ada juga eh, badiah, ahlul badiah. Kita juga ahlul badiah itu sering diterjemahkan dengan dusun gitu. Di Kalimantan Selatan ada dusun tidak? Ada. Ada dusun. Daerah mana? Ada dusun. Betulan. Resmi. Bukan orang dusun. Nama dusun. Dusun. Tidak ada kalau tidak ada. Saya mungkin dulu pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi rasanya. Sekarang kan yang paling kecil itu kan RT RW kan ya. Kan RT, RW, kelurahan atau desa kan begitu ya. Nah, tapi di Allah alam mungkin di Jawa di sebagian mungkin masih ada dusun gitu. Eh, dan dan apa namanya mereka terjemahkan Badia itu dusun gitu. Sehingga kalau orang mungkin sebagian orang memahami dusun tuh kayak desa lebih kecil gitu ya, desa kecil itu jadi tasawurnya jadi tidak tepat. Tasawurnya tidak tepat karena tasawuran tentang desa apa? Di desa ada masjid tidak? Ada pasar tidak? Ada pemukiman menetap tidak? Ada kan? Bahkan kantor polisi segala macam kan ada, struktur pemerintahan kan ada, ketua RT, ketua RW kan ada. Ahlul Badiyah tidak seperti itu. Ahlul Badiyah itu pemukim nomaden. Mereka itu di luar pemukiman. Nah, jadi seperti yang saya bayangkan tadi, misalnya ini Madinah nih. Madinah itu kan ada ininya ya, ada batasnya Madinah gitu kan. Nah, di luar Madinah itu kan ya tanah kosong istilahnya, lahan kosong. Nah, kadang-kadang para orang-orang Baduy ini tinggal di lahan-lahan kosong itu dan mereka sering berpindah-pindah. Mereka sering berpindah-pindah. Mereka tinggalnya di situ tidak menetap. Pakai mungkin pakai tenda gitu semisal itu.
Saat ini masih ada kayak di kalau tidak salah di Mongolia gitu ya, di beberapa tempat ada yang kehidupannya seperti itu, gitu. Tidak menetap mereka. Nah, itulah ahlul badiyah yang memang mereka sejak awal tidak diwajibkan misalnya sholat Jumat. Kan ada riwayat tentang eh, apa bagi yang sudah sholat bagi yang sudah sholat riwayat yang dari Utsman ya radhiyallahu an, bagi yang sudah sholat Id tidak perlu lagi sholat Jumat. Nah, menurut Syafi'iyah itu kan ditujukan untuk ahlul badiyah, bukan ditujukan untuk penduduk Madinah, tapi ditujukan untuk ahlul badiyah. Mengapa tidak perlu lagi sholat Jumat? Karena sejak awal mereka memang tidak wajib sholat Jumat. Mereka tidak diwajibkan sholat Jumat karena mereka tidak tinggal di pemukiman. Gitu. Mereka tidak tinggal di pemukiman, mereka tapi tetap dianjurkan kan sholat itu saking besarnya ya syiarnya. Jadi termasuk orang-orang nomaden yang berada di sekitaran pemukiman, di sekitaran perkotaan itu selama tahu informasi dipersilakan untuk berkumpul juga di tanah lapang. Gitu. Makanya juga mengapa tanah lapang kan karena luas sekali gitu. Eh, Sehingga ya mereka datang sholat Id dan kalau kebetulan sholat Id itu di hari Jumat, nah ya mungkin berat bagi mereka karena kan mereka harus kembali ke tempatnya lagi kan, dan itu ya memakan waktu gitu. Maka kalau mereka sudah sholat Id dan ada kesibukan di tempatnya, silakan pulang. Tidak perlu lagi datang nanti untuk sholat Jumat karena kalau mereka pulang dulu lalu datang lagi sholat Jumat repot. Ini orang luar kota gitu, orang luar kota repot gitu. Ada juga hal lain gitu ya. Bahwa Nabi SAW pernah sholat Id di masjid, yaitu ketika hari hujan lebat. Ketika hujan lebat. Argumentasinya Syafi'iyah ini ya. Memang mungkin akan dibantah oleh mazhab yang lain, tapi argumentasi Syafi'iyah. Apa alasan Nabi sholat Jumat di masjid, sholat Id di masjid? Orang-orang mungkin akan mengatakan Nabi sholat Id di masjid karena untuk menghindari hujan. Makanya tidak tanah lapang tapi di masjid. Nah, dijawab bahwa masjid di masa Nabi itu tidak bisa melindungi dari hujan. Karena belum ada dinding-dinding gitu. Belum belum sempurna sehingga ya hujan tetap kena hujan gitu. Alasan mengapa lalu alasan utamanya apa? Alasan utamanya adalah karena itu hujan lebat, orang-orang dari tempat yang jauh tidak bisa datang. Sehingga jumlah yang salat itu tidak banyak. Karena tidak banyak, cukup di masjid. Karena cukup di masjid, Nabi memilih sholatnya di masjid. Dan itu argumentasi juga dari Syafi'iyah bahwa sholat id di masjid itu lebih utama selama masjidnya masih bisa menampung jamaah. Ya. Meskipun ya kalau pakai argumentasi ini agak rumit juga ya. Sholat id faktanya nampung tidak masjid? Ada. Nampung tidak? Tidak nampung. Faktanya banyak masjid kita tidak nampung sebenarnya. Iya kan? Keluar juga semuanya kan. Ini yang bukan yang di lapangan ya, tapi yang di masjid gitu. Banyak yang di luar juga. Ya ini memang harusnya kalau pakai dalil Nabi tadi kan akhirnya pindah ke lapangan kan ya. Karena masjid tidak nampung. Tapi faktanya tidak, tetap di masjid dan sisanya di sekitarnya kan gitu ya. Tapi juga nyari lapangan juga susah. Ya. Tidak seperti sekarang. Nah jadi gambarannya tadi lah gitu ya. Safar. Nah safar tadi, safar qasir itu dia tetap safar tapi pendek, jaraknya tidak sampai 16 farsakh. Jadi dia melakukan perjalanan ke suatu tempat di luar wilayahnya, di luar baladnya atau di luar qaryahnya atau di luar kotanya, tapi jaraknya tidak sampai ke 16 farsakh. Nah, maka orang yang melakukan perjalanan sejauh ini hanya boleh mengusap khuf sehari semalam saja. Dan mereka juga tidak dibolehkan mengkasar salat. Ya. Nah, adapun 3 hari 3 malam ini bagi musafir safar tawil ya. Atau safar yang membolehkan untuk salat, untuk mengkasar salat, yaitu safar tawil. Tadi 16 farsakh atau lebih ya. Dan bayangkan orang saat itu 16 farsakh atau lebih itu ditempuh dengan jalan kaki. Ditempuh dengan jalan kaki, kemudian atau paling kuat dengan onta dan
Secara umum tidak ada masjid atau apa-apa. Ini beda keadaannya dengan kita ya. Memang beda beda keadaannya dengan kita. Karena kalau kita misalnya di Kalimantan Selatan dari Banjarmasin mau kemana saja masjid kan banyak ya. Masjid banyak sekali. Dan tidak ada juga fakta, benar ya, tidak ada ya. Fakta kita kalau keluar dari satu kota, masuknya kota berikutnya kan. Atau kabupaten berikutnya. Tidak ada yang kosong penuh itu kan. Benar-benar kosong. Kalau di masa lalu ada. eh Banyak sebenarnya kalau kita pakai konsep-konsep klasik itu beberapa banyak yang tidak bisa diterapkan ya. Apalagi kalau pakai Syafi'iyah misalnya, Ihya'ul Mawat misalnya ya, menghidupkan tanah yang mati. Pernah dengar kan, menghidupkan tanah yang mati. Menghidupkan tanah yang mati itu kan bahwa syaratnya tanahnya itu harus ada tanah tidak ada penghuninya, tidak ada pemiliknya. Sejak masa awal Islam itu tidak ada yang memiliki gitu. Kalau yang memilikinya sebelum masa Islam masih bisa gitu. Tapi kalau sejak masa awal Islam kemudian setelah itu ada pemiliknya, maka ya tidak boleh dihidupkan dengan konsep Ihya'ul Mawat gitu. Tidak boleh dihidupkan. Itu artinya cuma tanah milik orang gitu. Itu tanah milik orang. Ya, bisa jadi orangnya tidak lagi memperhatikan tapi tetap itu tanah milik orang dan tidak boleh dihidupkan dengan konsep Ihya'ul Mawat. Di masa lalu, konsep Ihya'ul Mawat itu dengan pemahaman seperti tadi mudah. Orang matok tanah kan masih mudah ya. Karena tidak ada pemiliknya. Antum misalnya dari mana gitu, pergi ke sekitar 100 kilometer gitu. Ada tanah, ada wilayah kosong, itu benar-benar tidak ada pemiliknya. Di zaman itu, antum mau patok seluas apapun, boleh. Asal bisa di apa namanya, bisa dikelola gitu. Kan begitu. Jadi dulu kuat-kuatan mengelola saja lahan itu, maka bisa dipatok orang. Sekarang, apakah bisa? Tidak bisa. Bahkan pulau-pulau itu, pulau-pulau yang bahkan mungkin tidak ada penghuninya, itu sudah ada pemiliknya. Sudah ada pemiliknya. Itu entah jenderal apa itu pemiliknya. Sudah ada pemiliknya itu. Tidak ada lagi yang tidak ada pemiliknya. Masing-masing ada pemiliknya. Jadi ya tidak bisa diadakan ini, tidak bisa digunakan Ihya'ul Mawat kalau pakai prinsipnya Syafi'iyah. Karena setiap meter lahan sudah ada pemiliknya. Nah, itulah contoh ya. Baik, sudah agak panjang. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanggapi, agak ini, agak sepi kita hari ini. Musim ujian. Ada? Yang online, siapa yang hadir online ini? Silakan ada. Mana alasan bahwa yang mungkin itu boleh mengusap hukum apa Ustaz? Alasan mungkin boleh mengusap khuf. Yang pertama memang karena dibolehkan oleh nas, oleh hadis ya. Um, bahwa ya bagi bagi orang yang mukim itu sehari semalam dan bagi orang yang safar itu 3 hari 3 malam ya, 3 hari 3 malam. Jadi memang ada argumentasinya ya. Eh, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Syuraih ibn Hani, beliau berkata, saya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya tentang mengusap kedua khuf. Ini ada pelajaran menarik juga ya. Jadi Syuraih bin Hani bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha karena beliau istri Nabi kan dianggap mengetahui keadaan Nabi gitu ya. Bertanya tentang mengusap khuf. Nah lalu tapi apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Beliau katakan i'ti aliyan, datangi Ali. Datangi Ali. Fa innahu a'lamu bihadza minni. Karena dia lebih tahu dariku dibanding dalam hal ini dibanding aku gitu. Dan ini adalah ya pelajaran bahwa kepakaran itu apa terfragmentasi, terbagi-bagi gitu ya. Jadi bisa jadi orang ini lebih ahli dalam bidang ini, bisa jadi orang itu lebih ahli di dalam bidang itu gitu. Jadi tidak ada yang benar-benar mutlak alim dalam semua bidang ya. Mutlak alim dalam semua bidang. Dan mengapa Aisyah mengatakan Ali lebih paham tentang mengusap khuf daripada
beliau daripada Aisyah, karena Ali kalau urusan rumah tangga Aisyah jelas lebih paham. Ya, urusan tidurnya Nabi, urusan mandi, wudhu mandinya Nabi, urusan kehidupan suami istri, jelas Aisyah dan istri-istri beliau yang lain lebih paham. Tapi dalam urusan luar rumah, kan istri jarang ikut ya. Nah, Aisyah mengatakan kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ali itu dulu ya sering safar ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengusap khuf itu kan lebih banyak pada saat safar. Karena itu ya wajar Ali lebih paham. Nah, akhirnya Syuraih ini bertanya kepada Ali. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu ayyamin walayaliyahunna lil musafir wa yauman walailatan lil muqim. Rasulullah SAW menetapkan mengusap khuf itu 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Nah, itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mukim juga bisa mengusap khuf ya. Nah, kalau mau kita lebih lanjutkan, ini mungkin terkait tradisi ya. Tradisi, jangankan di masa lalu ya, di masa Nabi gitu. Kita saja dengan wilayah lain mungkin tradisinya beda. Jangankan itu ya, mungkin orang kita ya, orang Banjar biasa dengan orang kaya gitu ya, beda. Antum masuk rumah pakai sandal atau tidak? Naik rumah. Lepas kan? Tapi kan di rumah orang kaya, mereka punya sandal khusus dalam rumah. Betul ya? Mereka punya sandal khusus dalam rumah. Jadi mereka masuk ke dalam rumah pakai sandal. Orang kaya begitu. Itu buktinya udah beda. Ya. Di beberapa tempat lain ada wilayah yang memang biasanya malamnya dingin, mereka itu tidurnya pakai sarung kaki. Kita kira-kira tidur begitu tidak? Tidak ya. Kalau saya tidak, karena jangankan pakai sarung kaki ya. Yang ada aja lepas, gerahnya bukan main, ya kan? Nah, itu udah beda gitu. Nah, jadi di antara ini mereka juga memang tradisinya kadang-kadang mengusap khuf, dan ya melepas khuf itu kan bukan, ya sebenarnya tidak sulit juga itu Pak, agak merepotkan gitu ya, agak merepotkan. Sehingga kadang-kadang mereka karena kebutuhan mungkin perlu memakai khuf itu meskipun mukim, meskipun tidak safar, tapi mereka membutuhkan memakai khuf itu tanpa harus berulang kali melepasnya. Tanpa harus berulang kali melepasnya. Karena itu tetap diberikan rukhsah bagi orang yang mukim untuk ketika berwudu tidak perlu melepas khuf. Tidak perlu melepas khuf karena itu kebutuhan mereka. Kalau orang kita dengan cara berpikir orang kita mungkin agak agak susah dibayangkan, karena bagi kita kan satu, kita bahkan orang yang jarang pakai alas kaki, ya, jarang pakai alas kaki, ya kecuali mungkin orang kantoran itu kan dalam tanda petik kan sedikit dipaksa ya kan. Di luar itu tidak ya, antum di luar jam mengajar, di luar sekolah apakah pakai sepatu ke masjid misalnya atau ke mana gitu, pakai sepatu atau tidak? Ya, hampir tidak kan, sandal gitu, dan sandal itu kan mudah dilepas. Di rumah tidak pakai itu kan biasa gitu. Nah, di tempat lain bisa jadi ya tradisinya berbeda gitu, tradisinya berbeda, sehingga kita agak susah membayangkan apa susahnya sih melepas khuf gitu kemudian dibasuh. Ya bagi mereka mungkin itu sesuatu yang seandainya ada keringanan mereka akan lebih memilih keringanan itu gitu. Jadi tanpa harus melepas khufnya. Nah, gitu. Dan kebutuhan itu tetap ada meskipun mukim, dan lebih-lebih saat safar, lebih-lebih saat safar begitu mungkin. Nah, ini ada pertanyaan lewat chat, saya coba baca dulu. Apakah yang diketahui khuf harus bersifat kedap air? Belum pernah dengar ada yang membolehkan mengusap kaos kaki karena dikatakan sudah termasuk khuf. Lalu yang kedua, misalnya setelah seorang mukim melakukan mengusap khuf, maka setelahnya ada batas tertentu. Untuk yang pertanyaan kedua, insya Allah nanti ada materinya, akan kita bahas pada saatnya ya. Hari ini mungkin tidak sempat. Yang pertama sebenarnya juga ada materinya, cuma saya bisa jawab. Apakah harus kedap air? Jawabannya secara umum iya. Tidak tembus air. Dan apakah boleh mengusap kaos kaki? Inda Syafi'iyah tidak boleh. Khilaf memang di kalangan ulama, tapi bagi Syafi'iyah tidak boleh. Karena kaos kaki tidak memenuhi syarat sebagai khuf. Boleh dikatakan tidak terpenuhinya itu dari dua unsur. Satu, unsur kedap airnya tadi, ya,
Karena kaos kaki kita itu kan tembus air ya. Yang kedua, kebanyakan juga tidak bisa dipakai berterusan selama 3 hari 3 malam misalnya saat safar. Ya. Bakalan rusak kan kaos kaki itu kalau dibawa jalan kan, kalau dibawa jalan gitu. Sehingga dengan dua alasan itu kaos kaki tidak mencukupi untuk mengusap khuf. Hanya saja kalau ditanya apakah ada pendapat yang membolehkan, betul ada, ya, betul ada. Apakah boleh diikuti? Ya boleh saja. Cuma kalau pakai pendapat Syafi'iyah ini tidak boleh, tidak sah. Sepatu pun juga tidak sembarangan. Nanti ada syarat-syaratnya. Ya, akan kita bahas nanti. Ada syarat-syaratnya. Baik, itu mungkin ya. Baik, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Insya Allah pekan depan libur lagi kah? Ini Nusa libur tidak? Tidak. Tapi harusnya tidak libur ya. Ah, ya. Baik, ya insya Allah pekan depan kita masih jalan ya. Kecuali kalau ada info baru ya. Baik, ini saja kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.